Kekalahan telak 6-0 dari Jepang dalam lanjutan round 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak, tidak hanya bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi seluruh ekosistem sepak bola nasional. Di balik skor yang mencolok, ada pesan keras yang dikirim oleh sepak bola Asia level atas kepada Indonesia. Saatnya berhenti bermimpi dan mulai berbenah dengan nyata. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI kini berdiri di titik persimpangan. Kepercayaan publik masih ada, tetapi waktu untuk retorika telah habis. Kekalahan dari Jepang bukan sekadar hasil buruk, itu adalah cermin ketimpangan antara tim yang telah mapan secara struktur, mentalitas, dan kultur sepak bola, dengan tim yang masih mencoba membangun dari puing-puing masa lalu. Dan kini, langkah besar harus diambil. Jadikan ini pembelajaran nyata bagi timnas untuk bertanding melawan tim-tim Timur Tengah di round keempat nanti. Langkah pertama dan paling mendesak adalah merevolusi sistem kompetisi sepak bola Indonesia. Liga 1 yang hari ini lebih banyak menampilkan permainan pragmatis dan minim pengembangan pemain muda harus disuntikkan aturan main yang lebih progresif. Batasan pemain asing harus diselaraskan dengan keharusan memainkan pemain lokal usia muda. Klub harus diberi insentif untuk mengembangkan akademi, bukan hanya membeli hasil jadi. Erick harus berani mengintervensi secara regulatif, tidak sekadar menjadi penonton dari liga yang dikelola operator. Jika kompetisi tak mendidik, jangan berharap timnas akan hebat. Namun, Jepang berpesan jika bermain dengan Indonesia serasa vibes Eropa. Lantas, bagaimanakah jalan cerita langkah besar Erick Thohir yang diambil setelah kekalahan besar atas timnas Jepang? Tanpa basa-basi, ini dia berita selengkapnya. Ya, Jepang tidak tiba di posisi elit Asia dalam semalam. Mereka membangun fondasi sejak dekade 90-an dengan akademi yang tersentralisasi, berstandar Eropa, dan terus-menerus diawasi federasi. Indonesia harus mengikuti jejak itu. PSSI perlu membangun pusat pelatihan nasional di beberapa wilayah, bukan hanya satu, dan menjadikannya fondasi program jangka panjang. Erick perlu menggandeng Kementerian Pendidikan untuk memasukkan kurikulum sepak bola modern di sekolah, bekerja sama dengan klub-klub top Eropa atau Jepang sendiri untuk menciptakan sistem pengkaderan yang bukan hanya berbasis bakat, tapi juga karakter dan disiplin. Timnas Indonesia perlu identitas permainan. Kekalahan dari Jepang memperlihatkan betapa jauhnya kita dari filosofi sepak bola yang stabil dan berkarakter. Apakah kita tim penguasaan bola, pressing tinggi, atau transisi cepat? Hari ini, timnas bermain reaktif, bergantung pada pemain-pemain naturalisasi dan belum menunjukkan sistem permainan yang konsisten. Skor 6-0 tidak hanya menunjukkan kelemahan teknis, tapi juga kekalahan mental. Pemain tampak kehilangan arah setelah tertinggal dan tidak ada resistansi nyata. Erick harus menyuntikkan program pelatihan mental dan profesionalisme sejak usia muda. Ini bukan sekadar soal latihan keras, tapi membentuk pemain yang siap bertanding di panggung besar. Kekalahan dari Jepang bisa menjadi akhir dari ilusi atau awal dari transformasi. Di tangan Erick Thohir, masa depan sepak bola Indonesia sedang ditulis. Langkah kecil tak lagi cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah lompatan. Menyakitkan, berisiko, tapi menyelamatkan. Bangkit atau hancur, sejarah menanti pilihannya. Pada pertandingan tadi, kita melihat bagaimana kuatnya Jepang. Dari data statistik, penguasaan bola Indonesia hanya 29% dan 0 tembakan ke arah gawang Jepang. Sehingga mereka memang layak memenangkan pertandingan meskipun sama-sama lolos dan bermain tanpa beban. Lihatlah aksi gol-golnya terukur terorganisasi dengan rapi dan begitu mudahnya membangun serangan lalu mencetak gol. Ya, di atas kertas segalanya sudah jelas. Peringkat FIFA Jepang di angka 15 dunia, Indonesia masih di 117. Namun sepak bola bukan hanya statistik, bukan hanya angka. Ia adalah panggung emosi, strategi, dan eksekusi.
Tapi ketika peluit akhir berbunyi dan papan skor menunjukkan kekalahan telak, kita tak bisa lagi menutup mata dari kenyataan pahit. Jepang memang berada di level yang berbeda. Dan itu bukan sekadar selisih peringkat. Itu jurang yang terbentuk dari puluhan tahun kerja keras, disiplin, dan visi jangka panjang. Jepang bukan sekadar menang, mereka mendominasi. Mereka menunjukkan apa itu sepak bola modern, efisien, terstruktur, dan taktis. Setiap umpan mereka punya arah, setiap gerakan tanpa bola punya tujuan. Mereka bermain bukan untuk mengejutkan, tapi untuk menguasai. Bukan hanya mengandalkan bintang, tapi sistem. Dan yang lebih mencolok lagi, mereka membuat kita kehabisan akal sebelum kehabisan tenaga. Jepang bukan tim dadakan. Mereka adalah hasil dari proyek panjang yang dimulai sejak 1993 saat J-League dibentuk. Sejak itu, federasi mereka menanamkan satu filosofi permainan yang diterapkan dari tim U12 hingga senior. Mereka tidak membangun tim, mereka membangun generasi. Sementara Indonesia masih sering berganti pelatih, filosofi, dan bahkan target tiap tahun, Jepang sudah tahu siapa mereka dan bagaimana mereka ingin bermain. Kita masih sibuk mencari-cari formula cepat. Mereka sudah sejak lama percaya pada proses. Jepang punya pemain yang berlaga di Bundesliga, Premier League, Serie A, dan Liga Champions. Mereka hidup dan berkembang di lingkungan yang menuntut kesempurnaan. Sementara Indonesia baru mulai mengirim pemain ke luar negeri dalam jumlah yang bisa dihitung jari. Itu pun lebih sering ke level Asia Tenggara, belum ke Eropa elit. Ketika pemain Jepang belajar bertanding melawan pemain-pemain top dunia tiap pekan, pemain Indonesia masih berjuang mencari menit bermain di liga lokal yang belum kompetitif. Selisih kualitas ini bukan aib, ini kenyataan. Ya, Indonesia hari ini kita kalah. Bukan sekadar kalah, kita dibantai oleh Jepang 6-0, skor yang menusuk. Hati yang remuk, harapan yang sempat membubung kini terhempas ke bumi. Tapi dari reruntuhan rasa kecewa itu, satu hal tetap berdiri tegak. Cintaku padamu tak akan runtuh. Aku tahu ini bukan hasil yang kita harapkan. Kita semua bermimpi, kita semua yakin, kita semua bersorak dan berdoa saat Garuda melaju ke babak keempat kualifikasi. Tapi sepak bola bukan tentang mimpi indah tanpa badai. Ini tentang jatuh, lalu bangkit, tentang luka, lalu sembuh, tentang keyakinan yang tetap menyala bahkan saat nyaris padam. Jepang terlalu kuat hari ini, mereka bermain di level yang belum bisa kita jangkau. Mereka menunjukkan bahwa sepak bola Asia punya puncaknya, dan kita belum sampai ke sana. Tapi, apakah itu alasan untuk menyerah? Tidak. Karena Indonesia tidak pernah didefinisikan oleh satu kekalahan. Kita didefinisikan oleh bagaimana kita bangkit setelah dihantam. Di depan sana, tim-tim Timur Tengah sudah menanti. Ada kekuatan, ada tantangan, tapi juga ada peluang. Kita tahu mereka kuat, kita tahu mereka berpengalaman, tapi kita juga tahu siapa diri kita Garuda. Kita bertarung bukan hanya dengan kaki, tapi dengan jiwa. Timnas mungkin hari ini gagal memberi senyum, tapi mereka tetap mewakili kita. Anak-anak muda itu yang berkeringat di lapangan adalah cermin dari semangat bangsa. Mereka sedang belajar, sedang ditempa. Dan seperti baja, mereka akan jadi lebih kuat setelah melewati panas dan tekanan. Hari ini kita jatuh, tapi kita akan bangkit. Hari ini kita terluka, tapi kita akan sembuh. Hari ini kita kalah, tapi esok sejarah akan berubah. Tim Timur Tengah, tunggulah kami. Garuda mungkin tertunduk hari ini, tapi di langit Asia, dia akan kembali mengepakkan sayapnya. Untuk Indonesia, untuk Merah Putih, untuk masa depan yang lebih terang. Sudah cukup kita mengejar kemenangan instan dengan solusi jangka pendek. Sudah terlalu lama sepak bola Indonesia terjebak dalam euforia sesaat. Naturalisasi, turnamen-turnamen dadakan atau pencitraan media tidak akan membawa kita sejajar dengan Jepang atau Korea. Round 4 belum dimulai. Tapi Jepang sudah memberi kita pelajaran yang sangat mahal. Kekalahan ini bukan untuk disesali terus-menerus. Ini adalah alarm keras bahwa perubahan tidak bisa ditunda. Erick Thohir kini berdiri di titik krusial. Apakah ia akan memilih jalan nyaman atau mengambil langkah besar penuh risiko namun menyelamatkan masa depan? Rakyat Indonesia akan terus mendukung jika melihat ada tekad nyata. Ini bukan hanya tentang menang di lapangan. Ini tentang memberi bangsa ini harga diri sepak bola yang layak diperjuangkan. Saatnya menyusun ulang mimpi dengan fondasi yang kuat, filosofi yang jelas, dan keberanian untuk berubah.
Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!